Siapa yang tidak kenal bola lampu? Di balik benda yang menerangi dunia ini, ada sosok jenius bernama Thomas Alva Edison. Tapi, apakah kamu tahu kalau penemu hebat ini dulunya sering dapat nilai jelek di sekolah? Thomas Alva Edison lahir di Milan, Ohio, Amerika Serikat, pada 11 Februari tahun 1847. Masa kecilnya tidak seperti anak-anak pada umumnya. Karena dianggap kurang berprestasi di sekolah, ibunya memutuskan untuk mengajarinya sendiri di rumah. Keputusan ini ternyata menjadi titik balik. Di rumah, Edison bebas melahap buku-buku ilmiah dan melakukan berbagai percobaan. Rasa ingin tahunya yang besar membuatnya tidak bisa diam. Pada usia 12 tahun, sambil bekerja sebagai penjual koran dan permen di kereta api, ia terus belajar. Ia bahkan sempat menjadi operator telegraf. Pengalaman ini membuatnya semakin tertarik dengan dunia mesin dan komunikasi. Dari satu kota ke kota lain, Edison terus mengasah kemampuannya. Puncaknya saat di New York, ia dipercaya menjadi kepala mesin telegraf yang mengirimkan berita bisnis ke seluruh perusahaan penting. Momen besar pertamanya datang pada tahun ke-1870. Edison berhasil menciptakan mesin telegraf yang jauh lebih canggih. Uang dari penemuannya ini ia gunakan untuk mendirikan perusahaan sendiri. 4 tahun kemudian, ia pindah ke Menlo Park, New Jersey, dan membangun sesuatu yang belum pernah ada sebelumnya. Sebuah laboratorium penelitian industri pertama di dunia. Disinilah sihir sesungguhnya dimulai. Menlo Park menjadi pabrik ide. Di sini, Edison tidak bekerja sendiri. Ia menerapkan prinsip kerjasama tim, bekerja dengan banyak peneliti dan karyawan untuk mewujudkan ide-ide gilanya. Hasilnya luar biasa. Pada tahun 1877, ia menemukan fonograf, alat pertama yang bisa merekam dan memutar ulang suara. Dunia pun terkejut. Bayangkan, untuk pertama kalinya manusia bisa mendengar kembali suaranya sendiri. Namun, penemuan yang paling mengubah dunia datang 2 tahun kemudian. Pada ke-1879. Setelah ribuan kali percobaan, Edison berhasil menciptakan bola lampu pijar yang praktis dan tahan lama. Ini bukan sekadar penemuan, ini adalah sebuah revolusi. 3 tahun setelahnya, ia berhasil memasang lampu-lampu listrik di jalanan dan rumah-rumah di New York, menjadikan kota itu bersinar di tengah kegelapan malam. Ketika mengembangkan lampu, ia menguji ribuan material filamen. Saat ditanya soal kegagalan, ia menjawab, "Saya tidak gagal 10.000 kali. Saya menemukan 10.000 cara yang tidak berhasil." Ini bukan sekadar quote motivasi. Ini filosofi iterasi, prototipe, evaluasi, ulang. Kalau lo main di kripto, coding, bisnis, atau konten, lo tahu ini hukum alamnya. Ini adalah sistem penerangan listrik pertama di dunia. Dari sini, ia terus berinovasi, menciptakan proyektor film dan mendirikan perusahaan raksasa, General Electric, pada tahun ke-1890. Edison mendukung arus arah DC. Sementara Nikola Tesla dan George Westinghouse mempromosikan arus bolak-balik AC. Terjadilah War of Currents. Edison agresif, kampanye hitam, demonstrasi publik. Secara teknis, asa akhirnya menang. Secara bisnis, Edison tetap membangun fondasi industri listrik Amerika. Ini pelajaran keras, jenius selalu benar, inovator tetap manusia. Sepanjang hidupnya, Edison mengantongi lebih dari 1.000 paten di Amerika Serikat. Ia bukan sekadar penemu, ia arsitek ekosistem inovasi. Ia mengubah cara dunia melihat riset. Dari eksperimen individu menjadi industri sistematis. Ia tidak hanya menciptakan benda, tetapi juga sistem yang membuat penemuannya berguna bagi banyak orang, mulai dari pembangkit tenaga listrik hingga industri film. Selama hidupnya, ia juga banyak membantu pemerintah Amerika Serikat dalam bidang pertahanan dengan ide-ide cemerlang untuk mendeteksi pesawat terbang dan kapal selam. Thomas Alva Edison meninggal dunia pada 18 Oktober tahun 1931. Ia meninggalkan warisan yang tak ternilai. Kegagalan di sekolah bukanlah akhir dari segalanya. Rasa ingin tahu, kerja keras, dan keberanian untuk mencoba hal baru adalah kunci untuk mengubah dunia. Jadi, setiap kali kamu menyalakan lampu, ingatlah pada sosok Thomas Edison, anak yang pernah dianggap bodoh,
namun berhasil menerangi seluruh dunia. Kalau satu ide lo gagal hari ini, ulang besok. Dunia terang bukan karena bakat tapi karena konsistensi. Subscribe dan nyalakan ide lo